Oke, oke, siap. Sore Ibu. Halo Ibu Nel. Ibu Nel. Halo. Halo Ibu. Halo. Bisa dengar suara toh? Sore. Sore. Bisa dengar suara? Bisa. Tapi putus. Tapi jelas tuh Ibu. Ya. Kita bisa langsung mulai Ibu. Bagaimana Ibu? Kita bisa langsung mulai? Tapi dengar tapi suara jelas atau tidak? Jangan terus. Ibu punya suara juga lumayan parah nih, tidak kedengaran nih, serak semua nih. Ini kita sudah direkam nih Bu. Halo. Iya. Iya. Bagaimana Ibu? Halo. Dengar tapi suara atau tidak ini Pak? Oke, sudah bisa. Maksudnya kita mulai sudah? Kalau posisi sekarang saya jadi coachnya ya. Iya Pak. Saya coachnya, Ibu coach, jadi kita ambil dari naskah yang Ibu punya tuh ya. Iya. Oke, jadi pas ini waktunya jam 5:30. Dari jam 6 selesai. Jam 6, jadi jam kurang 15 menit, jam 6 langsung gantian ya. Jadi Ibu punya 15 menit, setelah itu Ibu jadi coach, pakai saya punya naskah, saya jadi coachingnya. Iya Pak, ya. Oke, Pak. Kita mulai ya, Bu ya. Baik. Selamat sore Ibu. Apa kabar Ibu? Semoga Ibu sehat-sehat ya. Oh ya, selamat sore juga Pak. Puji Tuhan, kabar saya baik-baik dan juga sehat-sehat saja Pak. Syukurlah Ibu ya. Tapi saya amati hari ini Ibu kelihatan bersemangat, kemudian tapi tidak seperti biasanya Ibu. Kurang bersemangat. Ya kira-kira kalau saya boleh tahu, apakah Ibu ada masalah Ibu? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, tetapi saya bingung membicarakannya. Apakah kira-kira Bapak ada waktu? Mohon maaf Bapak jika seandainya saya mengganggu kesibukan. Baik Ibu, saya ada waktu Ibu, dan harapan saya Ibu tidak sungkan untuk mau bercerita dengan saya, dan saya merasa tidak terganggu kok Ibu. Oh iya, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya tidak nyaman, pikiran saya tidak tenang. Oh, jadi apa yang bisa saya bantu Ibu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapat ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Bapak.
Baik, baik, baik. Eh, Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Hmm, saya berharap eh, saya akan mendapat solusi yang terbaik dari Bapak. Iya, ya. Baik, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Ibu ya. Jadi permasalahannya seperti apa, Ibu? Mungkin Ibu bisa menceritakannya kepada saya. Ya Pak, begini Pak. Beberapa hari yang lalu, kepala sekolah melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi, saya mendapat teguran dari beliau, Pak. Oh, seperti itu. Terkait dengan supervisi ya. Waktu di supervisi, Ibu mendapat teguran. Kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak terlalu rumit, Pak. Oh, seperti tidak serius ya. Jadi masalahnya sebenarnya tidak terlalu serius. Ya, Pak. Maksudnya tidak terlalu serius seperti apa, Ibu? Begini, Pak, Ibu Kepala mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran saya lakukan. Oh, jadi ini mohon maaf ya terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas ya. Ya, Pak. Apakah Ibu guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik sehingga Ibu dikritik oleh kepala sekolah? Atau seperti apa, Ibu? Sehingga Ibu sampai mendapatkan kritik atau saran dari kepala sekolah. Sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, jadi persoalannya itu terletak pada Ibu tidak menggunakan referensi buku teks ya. Buku teks yang Ibu tidak gunakan pada saat proses pembelajaran. Terkait kritikan dari Ibu Kepala, bagaimana tanggapan Ibu atau respon Ibu terhadap apa yang disampaikan oleh Kepsek? Saya jujur menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya sering menggunakan berbagai sumber belajar, misalnya dari buku perpustakaan sebagai referensi dan juga sebagai lainnya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum, Pak. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak sepertinya kurang berkenan. Jadi Ibu sudah sempat menyampaikan ke kepala sekolah ya. Jadi masalahnya seperti itu. Ya, kalau boleh saya izin bertanya terlebih dahulu. Selama ini kira-kira yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar itu seperti apa, Ibu? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan juga yang menyenangkan, Pak. Oh, jadi Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang lebih ke penerapan IT ya sebenarnya. Penerapan IT, tetapi di sini saya melihat Ibu tidak menggunakan buku teks ya. Kira-kira mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan karena murid-murid sudah termotivasi dan sejauh ini juga masih Pak. Ya, ya. Jadi sebenarnya
apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah bagus, sudah luar biasa. Tetapi di sini mau dilihat oleh kepala sekolah itu terkait dengan output ya, output. Jadi menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut, mungkin dari video-video, kemudian dari tayangan-tayangan interaktif lainnya, seperti apa ya, sehingga yang kita ketahui secara bersama bahwa sumber belajar tersebut juga terkait dengan karakter ya, karakter, kemudian profil belajar para peserta didik atau para siswa yang bervariatif atau seragam dan belajarnya pun berbeda-beda. Ini terkait dengan output Ibu, bagaimana hasilnya? Ya, Pak, betul juga seperti yang Pak katakan. Tetapi selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang sudah. Halo Ibu. Halo. Ini terkait dengan output Ibu. Menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar, video dan lain sebagainya? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar para peserta didik itu beragam dan belajaran pun juga berbeda-beda Ibu. Ya Pak, seperti yang sudah saya jelaskan, ini saya menggunakan output itu karena ada beberapa siswa yang masih belajar maksimal Pak, seperti itu. Oh iya ya, ya. Terkait dengan kurangnya maksimal ya, maksimal ada beberapa peserta didik yang kurang maksimal. Nah, itulah Ibu. Jadi pentingnya buku teks juga di sini mau dilihat bahwa selain sumber belajar lain, ternyata buku teks juga sebagai sumber belajar yang sangat penting. Sehingga mungkin harapan dari kepala sekolah atau pengawas pada umumnya, seperti saat Ibu disupervisi kemarin, supaya selain penggunaan video-video, Ibu juga diharapkan bisa menggunakan sumber belajar buku teks ya Ibu ya. Sepertinya begitu ya Pak. Iya. Jadi boleh saya tahu setelah kita bercerita bagaimana perasaan Ibu sekarang? Pak. Saya sangat berterima kasih kepada Pak. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal, Pak. Satu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga akibatnya pekerjaan lain juga jadinya terbengkalai, Pak. Berarti masih ada ya. Mohon maaf ya Bu ya. Lalu berarti masih ada hal yang mengganjal ya. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu masih merasa sedikit resah? Halo Ibu. Ya. Sebetulnya yang membuat saya merasa resah dan tidak nyaman itu karena kepala sekolah menyampaikan hal tersebut, Pak. Makanya sampai sekarang juga masih terbawa seperti itu, Pak. Oh, seperti itu ya Ibu ya. Jadi saya mungkin bisa menyimpulkan yang membuat ibu merasa tidak nyaman itu terkait saat Ibu disupervisi ya. Saat Ibu disupervisi. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika kepala sekolah memperingatkan Ibu atau menegur Ibu, seharusnya Ibu menerima dan melakukan perubahan pada pembelajaran berikutnya Ibu ya. Iya, betul sekali Pak.
kira-kira setelah ini apa saya akan dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ya Pak? Jadi kalau menurut saya Ibu, kalau Ibu dipanggil untuk masalah seperti ini, Ibu bisa merefleksikan, ya, merefleksi, kemudian Ibu bisa mempersiapkan diri saja. Jadi mempersiapkan diri untuk ketika nanti akan disupervisi kembali misalnya. Kemudian jika nantinya Ibu guru dipanggil, ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin kepala sekolah nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif, sehingga Ibu bisa semangat lagi dalam mengajar. Sehingga kalaupun Ibu dipanggil, sifatnya dia mungkin akan menyampaikan hal-hal yang positif. Tetapi sekarang kembali kepada Ibu untuk kita bisa merefleksikan diri, mempersiapkan diri untuk perubahan. Ini seperti itu. Ya Pak, mudah-mudahan seperti itu Pak. Nah, amin ya Bu ya. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita bicarakan bersama, apa yang menjadi rencana atau rencana tindak lanjut Ibu selanjutnya? Oh iya Pak, rencana saya berniat ingin bertemu dengan beliau, bertemu dengan beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Nah, mungkin beliau akan memberikan saya solusi. Nah, baik, benar sekali Bu. Itu suatu rencana yang bagus ya Bu ya. Kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar yang saya lakukan ke depannya, saya akan memulai menggunakannya dengan buku teks Pak, dan juga meminta saran kepada kepala sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya akan mulai memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar yang dalam kegiatan belajar mengajar saya Pak. Dan juga mengenai sumber-sumber belajar, saya juga pernah menggunakan dan juga saya akan tetap terapkan karena siswa-siswa saya sudah merasa nyaman dengan apa yang sudah saya berikan mereka selama ini Pak, dengan menggunakan pembelajaran yang saya berikan. Nah, luar biasa Ibu ya. Berarti di sini Ibu hanya ingin supaya ada penambahan referensi terkait dengan buku teks ya, sambil media pembelajaran lain juga tetap dijalankan. Nah, ini ya langkah penyelesaian yang Ibu ambil ini luar biasa sekali ya. Saya setuju dengan ide Ibu. Ya, syukur sekali Pak. Jadi sekarang saya sudah merasa sangat lega. Karena jujur, yang pertamanya itu saya sangat takut. Jangan sampai saya salah mengambil keputusan dalam penyelesaian permasalahan ini Pak. Ya. Saya juga terus terang merasa senang, juga bersyukur karena pada akhirnya Ibu sudah merasa lega ya. Terus dari yang sudah Ibu Guru rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya, apakah ada batasan deadline waktunya seperti itu? Oh ya Pak, mengenai hal itu Pak, secepatnya juga saya akan eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, juga saya akan mengacu pada kurikulum saya dan kurikulum sekarang Pak. Kemudian untuk mematuhi aturan-aturan ada penggunaan buku teks Pak. Luar biasa ya Bu ya. Lalu selanjutnya
kira-kira dukungan apa ya Bu yang Ibu butuhkan untuk bisa mewujudkan komitmen yang Ibu harapkan tersebut atau yang ingin Ibu capai tersebut? Dukungan seperti apa itu? Oh iya Pak, saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling berkolaborasi untuk mengingatkan tentang hal ini Pak. Nah, ini ide yang luar biasa Ibu ya. Jadi semoga apa yang Ibu harapkan dengan adanya dukungan-dukungan itu semuanya dapat terlaksana dan terselesai Ibu ya. Dan Ibu dapat bekerja kembali dengan suasana hati yang tenang dan nyaman ya Ibu. Amin Pak. Kemudian Pak, saya juga sangat terima kasih banyak atas waktu dan juga semuanya Pak, baik pada usul saran maupun masukan, sehingga sekarang saya sudah merasa sangat nyaman sekali Pak. Semoga nanti kita semua menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid dan juga bagi rekan-rekan kita Pak. Ya Ibu, amin amin. Sama-sama Ibu. Ya Pak. Oh iya Pak, minta maaf Pak, saya nanti pamit dulu karena kebetulan saya ada janji dengan murid-murid. Sore ini kan ada kegiatan ekstra di sekolah Pak. Oke Ibu, selamat sore. Terima kasih. Ya, Pak. Baik Ibu, kita langsung ke tukar peran. Jadi Ibu jadi coachnya, saya jadi Ibu jadi coachnya, saya jadi coach. Jadi waktu sisa 10 menit ya. Waktu sisa 10 menit. Ya. Oke. Silakan Ibu. Oke. Selamat sore Pak, apa kabar Pak? Semoga sehat-sehat saja ya Pak. Oke, selamat sore juga Ibu. Puji Tuhan, kabar hari ini sehat saja Ibu. Hai, syukurlah Pak, luar biasa Pak. Tetapi dari raut wajah Bapak ini, saya bisa perhatikan sepertinya agak berbeda dengan hari-hari kemarin. Sepertinya Bapak ada sesuatu. Memang Ibu ya, ada sedikit masalah. Tapi saya bingung Ibu, kira-kira saya mau curhat atau mau berbagi cerita ke siapa. Mungkin Ibu bisa meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya terkait masalah yang saya hadapi Ibu. Oh, begitu ya Pak. Saya ada waktu. Sebelumnya terima kasih banyak ya Ibu ya. Jadi begini Ibu, 1 minggu belakangan ini saya sering tidak konsentrasi Ibu dalam bekerja. Jadi pikiran saya juga tidak tenang, kemudian seperti ada beban Ibu. Oh, seperti itu ya Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Pak? Kemudian kira-kira apa yang Pak harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti Pak? Saya hanya berharap saya bisa mendapatkan kembali motivasi atau semangat saya dalam bekerja setelah saya menceritakan kesah saya ini kepada Ibu. Oh, baik Pak. Kira-kira masih ada yang belum Bapak dapat? Saya berharap mungkin akan mendapatkan solusi ya Ibu ya. Solusi atau jalan keluar dari masalah yang saya hadapi itu. Kita bisa mendapatkan pemecahan masalah Pak. Jadi masalahnya seperti apa Pak? Boleh Bapak ceritakan ya Pak? Baik Ibu ya.
Jadi begini Bu, kepala sekolah menugaskan kepada saya untuk menyusun KOSP Bu, atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Karena saya selaku wakasek kurikulum ya. Kemudian deadline waktu yang ditentukan itu sangat terbatas Ibu, sangat terbatas. Dan saya belum menyelesaikan KOSP secara keseluruhan. Ya, dari deadline waktu itu secara keseluruhan KOSP itu belum rampung ya. Dari hal ini yang membuat saya ditegur oleh kepala sekolah. Oh, begitu ya Pak. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak mendapat teguran tersebut, Pak? Jadi terkait teguran ini, kepala sekolah memanggil, lalu menanyakan terkait progres KOSP yang saya susun. Namun KOSP yang saya susun itu baru mencapai 80% ya dari 100% yang diharapkan. Seperti itu. Waktu yang diberikan oleh untuk Bapak menyelesaikan KOSP berapa lama sehingga beliau sampai memanggil dan menegur? Begini Bu, terkait waktu yang diberikan oleh kepala sekolah untuk saya menyusun KOSP itu sedianya sebulan lamanya ya, sebulan. Namun dalam pelaksanaannya itu terkendala oleh lambatnya penyerahan soft copy perangkat mengajar dari Bapak Ibu guru mata pelajaran untuk dilampirkan pada dokumen KOSP. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari beliau tersebut, Pak? Nah, jadi sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini saya telah berkoordinasi dan menginformasikan kepada rekan-rekan guru untuk menyerahkan soft copy perangkat mengajar. Ya. Namun kurangnya respon yang positif dari rekan-rekan atau dari teman-teman guru membuat proses penyusunan KOSP-nya menjadi terkendala itu. Oh, jadi permasalahannya seperti itu ya Pak. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan penyusunan KOSP Pak? Jadi seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya di atas, saya melakukan pendekatan terhadap rekan-rekan guru yang menyusun perangkat mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Tetapi mereka terkendala dalam menyelesaikannya. Seperti itu ya Pak. Apakah Bapak sudah menginformasikan kepada rekan-rekan guru untuk proses pengumpulan mereka ya Pak? Iya, jadi setelah saya mendapat tugas untuk menyusun KOSP, saya telah memberikan batasan waktu pengumpulan kepada rekan-rekan guru, dan saya telah berkoordinasi melalui WA Group ya. Luar biasa Pak, langkah yang sudah sangat bagus. Kemudian pendekatan seperti apa yang sudah Bapak lakukan selain mengkoordinasi atau selain koordinasi melalui grup, mungkin Bapak bisa melakukan pendekatan secara personal untuk tentang pelajaran yang telah disusun oleh Ya, betul juga yang Ibu sampaikan. Kenapa saya tidak berpikir sampai ke arah situ? Jadi dia aja seperti saya harus melakukan pendekatan secara personal, face to face ya. Nah,
itulah Pak, tentunya kita harus berkomunikasi, berkolaborasi secara efektif dalam menyelesaikan sebuah persoalan Pak. Ya, benar sekali Ibu. Baik, Pak. Kemudian bagaimana perasaan Bapak setelah menceritakan atau sudah berbagi pengalaman terhadap saya Pak? Terima kasih banyak Ibu. Untuk sekarang sudah merasa lebih tenang, kemudian lebih lega ya Bu ya. Oh iya Pak. Untuk menyimpulkan ini Pak, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman itu Bapak belum menyelesaikan KOSP sesuai batas waktu yang ditentukan oleh kepala sekolah. Ya Ibu. Baik Pak. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bapak selanjutnya? Jadi rencana selanjutnya ke depan ya saya akan berupaya untuk menemui kepala sekolah untuk membicarakan terkait hal ini. Mungkin beliau bisa memberikan solusi. Selain juga saya akan meminta maaf kepada kepala sekolah terkait dengan keterlambatan saya dalam penyelesaian penyusunan KOSP. Halo? Ya. Jadi begitu Pak, luar biasa. Apa yang Pak sampaikan, langkah-langkah penyelesaian yang Bapak ambil sekarang sangat bagus Pak. Saya sangat setuju dengan itu Pak. Syukurlah Ibu. Ya, jadi sekarang saya sudah merasa lega Ibu ya. Saya juga merasa sangat senang dan bersyukur Pak. Dan pada akhirnya saya sudah merasa lega. Terus dari yang Guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut Pak? Adakah batasan deadline waktunya Pak? Baik, mengenai hal ini secepatnya akan saya eksekusi atau saya akan melakukan pendekatan secara face to face kepada rekan-rekan guru yang menyusun perangkat pembelajaran untuk bisa segera menyerahkan soft copy perangkat pembelajaran yang telah mereka kerjakan itu. Oh iya Pak. Lalu untuk selanjutnya, apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Pak? Baik Ibu, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya Ibu. Jadi saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru mata pelajaran sehingga mereka bisa menyerahkan soft copy perangkat pembelajaran secepatnya. Jadi di sini perlu adanya komunikasi dan kolaborasi dengan teman-teman guru mata pelajaran di sekolah. Wah, ini ide yang sangat-sangat bagus, Pak. Bapak semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak. Dan Pak juga dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman, Pak. Amin Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya, kemudian saran yang Ibu berikan, masukan-masukannya, sehingga sekarang saya sudah agak merasa lega. Semoga kita kedepannya bisa menjadi guru yang menjadi teladan ya, bisa memberikan teladan yang baik untuk para peserta didik maupun rekan-rekan guru secara keseluruhan. Iya Pak, sama-sama. Selamat sore Pak. Sore Ibu.
Baik Ibu, jadi kita sudah melakukan coaching. Selanjutnya, Ibu tadi sempat print screen tidak yang disampaikan oleh Fasil tadi. Oh, refleksi ya, Bu? Iya, Pak. Halo, Ibu. Refleksi. Maksudnya setelah ini kita lakukan refleksi ya? Iya, halo, Pak. Kita refleksi terkait dengan proses coaching ini ya, Bu? Karena waktu yang dikasih itu berapa menit tadi? 30 setelah menit ini harus untuk kita kembali ke suruh Kemana, Ibu Bu? apa di sebentar rekaman ini. kembali ke room utama. Bentar, Pak, saya minum air dulu. Oke. Silakan Ibu. Halo, Pak. Halo Ibu. Oke, jadi setelah ini kita refleksi dulu atau bagaimana Ibu? Saya juga tadi lupa untuk print screen-nya tadi. Maksudnya setelah Bagaimana, kita Pak? Refleksi coaching dulu, ini Pak. habis, kan waktu tadi kalau tidak salah 50 menit kan? 30 menitnya untuk kita coaching. Refleksinya kita langsung sampaikan, Pak. Oh ya, berarti kita bisa langsung refleksi secara antara saya dan Ibu secara langsung begitu. Halo. Atau bagaimana? Iya, Pak. Kurang tahu lagi tentang diri. Jaringan parah di sini kayaknya. Di situ setengah mati, hujan kayak Bu. Iya, Pak. Ibu Pak Mei sama Iya. Bu Nelly sudah selesai kah? Sudah Ibu. Coachingnya sudah selesai Ibu. Kalau sudah, ya izin Ibu untuk mematikan recordingnya ya. Kemudian Siap, Ibu dan Bapak silakan kembali ke main room. Ya. Siap Ibu.